32 triliun kan tapi ketika mau besar kita udah punya konsep dan tidak khawatir saya malah kan nanti portofolio bising kayak batur oke mulai kuat ngiluan anu lebih deket ka dieu ngeduplikasi ya dong tak pasti padahal ya orang anu berpikir bagusna cuma maksud saya kelebihan daripada Kopassus Kahera satu titipan ini ada satu aja cari duit si anggota karena dia tidak ya gitu ya ajak cari duit kan kaduana informasinya itu kan beli rumah dia itu belum punya rumah beli rumah katanya nah ajak cari duitnya sudah konsepnya dibuatkan tadi masuk ke pangan dengan sana sok sabar orang nanti dia totalitas kan bagus kan nah ketika dia sudah pensiun pun dia masih punya power punya apa di situ terus tapi untuk beli rumah kalau pakai perbankan dilihat kapan pensiun mesti nggak bisa masuk pak tapi kalau ke koperasi selagi tidak anggota koperasi oke. Ya ini solusi yang dari Kopassus seperti ini ke Pak Heras terimakan pertanyaannya akan nggak perlu tahu dia mau bayar berapa ini mah masalah dia cari duit dan sebagainya mah untuk saya meyakinkan ke koperasi akan terima cash ya udah ini mah bukan urusan kan bukan urusan Midland ini mah gitu kalau saya dengan Pak Herlas ini mah urusan saya meyakinkan nomor-nomornya koperasi gitu ya oke akan mah pokoknya terima kerjaan bikin rumah halus serah terima selesai gitu. Menang duit itu sebagai ke saya oke nah itu unggul properti udah kan belum sebenarnya tapi finalnya aja sok aja enggak sok aja tuntasin dulu aku nanti terakhir yang ya nanti menyempurnakan cukup dalilnya cukup dulu ya oke lanjut tinggal lu pangan nih Kang sini Kang aing deui lah bae tulisan nama infografis saya infografis ya gimana udah kan kira naon ya enggak untung Kang itu juga gak aing jadi kita istilahkan pangan ini ada on farm ada off farm ada di kebun ada kita laporan sing halus kan jelas oke pasti orang sampai HP-nya karena kenal saya mah dihayati emang warnaan Kang tapi kan tapi nggak kelihatan ketutup packing lalu dan hela ya asisten dulu yang jelasin hela ya multifungsi nah kan dia kan ya iya pakai dia tadi ke Singapura langsung ya ya bayar pemerintah Singapura kemana Kang? Existing Singapura domestik bisa kan? Cuma kalau kita yang sekarang dilakukan kan di Singapura. Selain Singapura yang udah minta sih Hong Kong kan? Perubahan jabatan di Singapura berpengaruh nggak? Enggak. Misalnya di modal kerja dilihat ada nggak modal kerjanya gitu. Karena pasoknya kan besar. Jadi ada kebutuhan 4 nih saya sebutkan jadi kriteria di sini ada 4 juta warga ya kayaknya krisis krisis pangan ini asumsinya nih ya 3 pembayaran RT ya pembayaran transfer kurang lebih 1 minggu 1 sampai 2 hari sejak dia nggak pas minggu well ya nah petani ini petani sudah tidak perlu biaya karena sudah ada pembiayaan kan dia ya kooperasi fintech yang sedang dibangun sama Pak Herlas tapi dari sini ke sini dia itu perlu gudang untuk apa? Menurut kan? Untuk packing aja bro, sortir dan packing. Di sortir ini ada 2, ada yang oke, not oke, dibalik kan dia. Itu apa sih?
kayak kali heula balik kayak heula teu diberi ku kan. Nya, ieu geus aya ayeuna hiji abdi pasar ieu. Halo. Pasar lokal lah gitu lah. Bener kan? Iya. Pasar lokal heula. Tah gitu kan. Nya, si Kang Herlas iya, ini yang digarap oleh yang namanya Kang Herlas. Herosnya singkatan apa nama? Nama AG Herlas Junior. Ini Kang Herlas tidak di Onpa. Perlibatan Kopassus di mana? Bukan di sini, Pak. Di sini. Lamun onpam petani ya. Petani. Dan opam Dagang. trading yang sekarang ini. Dagang. Jadi jangan di sini. Bisa dagang, opam itu bisa dagang, bisa ngolah. Olah. Bisa naikin Oh. kayak teman ngolahna kayak geula. Onpam mah teknisnya. Kayak eta mau smelter ki mah babari eta mah LNG lah ya jadi detik-detik. Nah, si Kopassus di mana pergerakannya? Kopassus di sini. Kenapa? Dia itu sudah diberi ke negara teh aya bibit, aya naon, udah pusing sama Kopassus. Kasaha ngajualna. Ketika ngobrol di sini, Herlas punya market dan memang tugasnya adalah menumbuhkan ini market yang pasti, baru masuk. Makanya sekarang yang tidak melibatkan Kopassus baru 2 komoditi. Benar kan? Komoditinya hiji kui, kui jeung kentang. Yang warna merah kui jeung kentang. Sakontainer per kontainer teh ada 2 eta. Di luar eta aya ABCD-na engke tongolna libatkeun lain Kopassus karena di sini permodalnya hanya untuk 2 komoditi. Gitu kan? Ya, nanti selanjutnya mah mangke ini mah nyoba heula lah tong berbet heula gitu. Itunya kan sok mana. Jelas akhirnya. Jadi benar kalau yang pangan, saya pikir hampir sama dengan namanya juga trading ya. Trading aja dari sini jualin ke buyer. Off-takernya kan bayar, tapi kalau pada posisi sebelum diekspor, off-takernya kita ke buyer itu kan gitu. Nah, kita yang biasa saya lakukan itu bisa langsung saya ke petani melalui koperasi untuk mitigasinya, atau kita juga dengan yang namanya ini Pak, supplier. Di sini ada supplier lagi. Supplier ya. Maaf, supplier posisinya ini ke sini juga. Nah, supplier fungsinya apa? Karena ini bukan fabrikasi, jadi bukan sesuatu yang dihasilkan dari pabrik yang misalkan diproduksi 1 hektar kurang lebih 18 sampai 20 ton. Pasti 20 ton enggak juga, bisa kurang kalau ada hama bisa di bawah, walaupun 2 komoditi yang kita kelola itu relatif sedikit hamanya. Nah, saya cerita kan existing saat ini sudah berlangsung. Sekarang tinggal kita jalan. Kemarin saya off beberapa waktu ada kendala. Nah, sekarang mau dibuka lagi open ini untuk ekspor ini. Nah, posisinya itu adalah trading 2 komoditi yang diminta, di mana 1 komoditi itu 1 minggu itu 1 kontainer. Jadi sebulan ada diminta ngirim 4 kontainer. Kenapa? Karena tadi posisi ini kan gitu. Mereka minta 1 kontainer itu karena kita masih 1 minggu 1 kontainer, maka sweetenernya itu harus ada. Apa itu? Ubi. Jadi tidak bisa kita ngekspor kentang saja atau ubi saja, harus dimix saat awal itu. Itu yang LOI yang diberikan ke saya. Jadi saya dapat LOI sebelum PO itu dikasih LOI kan, permohonan di mana 1 bulan kirim 4 kontainer, di mana dalam 1 kontainer itu terdiri dari ubi dan kentang. Mayoritas ubi. Berapa jumlah ubi dan kentang dikeluarin PO per minggu. Dia kirim kita per minggu ini kebutuhannya misalkan 12 ton kentang, 8 ton ubi atau 17 kentang, 3 ton ubi gitu. Tapi biasanya ubi lebih bawah dibanding kentang. Oke, untuk memitigasi risiko gagal panen dan supply, maka kita supplier kita banyakin. Existing kita supplier saat ini kan itu dari Garut, Pangalengan, dan Lembang. Seselingnya dari Pangalengan dan Garut. Di luar Garut, Pangalengan, Jawa Barat, kita ada tempat kita di Jawa, yaitu di Dieng. Yang kemarin kita bantu dari Dieng, kirim.
Wonosobo ya. Mereka biasanya sudah pada posisi kita masuk ke gudang itu ada dua hal ya, disortir tadi. Existing saat ini biasa kita lakukan adalah kita bayar yang lolos sortir. Yang lolos sortir yang kita bayar. Nah, di sini memang belum kita manfaatkan. Yang non sortir biasanya dibalik bawa lagi oleh supplier ke mereka, baik itu ke pasar lokal maupun mereka jual ke pasar yang lain oleh si supplier tadi gitu kan. Yang petani juga biasanya begitu. Yang petani itu biasanya dibawa ke pasar becek sama dia ini. Yang di loss ini. Karena price ini kan lumayan kan kalau misalkan sekarang existing kalau kentang di pasaran 8.000 misalkan, maka dimasuk ke kita ini bisa 12.000 atau 13.000 1 kilonya. Jenis komoditi kentang itu ada 3 jenis kan, tadi ada XL besar 1 kilo isi 5, yang kedua ada medium itu isinya adalah 12 sampai 13, lalu ada medium mini itu isinya 18 sampai 23. Baby kita nggak masuk, baby itu yang buat rendang kita nggak masuk, itu yang diminta. Yang paling banyak diminta adalah medium, yang isi 1 kilo 12 atau 13 biji 1 kilonya. Nah itu kentang. Kalau ubi relatif ubi Cilembu nih kan, kalau istilah di Jawa itu ubi malu, tapi sebenarnya ubi Cilembu. Kebetulan memang kita selama ini supplier kita itu ngambil dari Kabupaten Bandung maupun Sukabumi dan juga dari Kuningan sebagian. Tidak terlalu manis, tapi memang orang Singapura tidak perlu yang manis karena memang dia belinya yang penting jalan. Karena dia udah manis. Udah manis. Intinya gini kan, ini ubi dan kentang aja. baru bisa kita pasok ubi dan kentang aja, karena mereka tanyakan untuk kesiapan kita sejauh mana. Jika kita siap masuk ubi dan kentang sudah stabil, maka keluar tuh tadi ada yang namanya buy perishable. Ke Singapura tuh ke pemerintah apa ke swasta? Swasta. Namanya Eastern Green Marketing. Jadi dia yang supply. Kenapa kita perlu packing ini kan? Nama perusahaannya apa di Singapura? Eastern Green. Apa? Eastern Green. Eastern Green. Green Marketing. Jadi marketing. Jadi memang dia perusahaan yang fungsinya masukin tadi ubi dan kentang itu ke supermarket yang dia jaringan dia. Ada Giant, ada Esyong, ada NTUC. Dan harga masuk ya. Harga itu kan ngikutin pasar kan. Udah untung kan? Seperti enggak kita sudah komisi lah. Harga itu ngikutin pasar. Kita boleh bilang misalkan tiba-tiba di pasaran, nih harga kita ternyata tinggi. Kita harus inform ke buyer kita supaya buyer kita nanti naikin harganya gitu. Tapi nggak boleh ngedadak. Ini masih seminggu misalkan kita kirim, kita report nih sudah kirim, Kang, ini misalkan mohon maaf ini kentang lagi naik nih, harga naik, info lagi ya keluarin tentunya. Biasa lah. Ngikutin harga pasar kan? Eastern ya? Iya, Eastern Green. Ada di Singapura. Ya. Jadi Foto saya kan. pertama yang kita jual baru 2 komoditi dari sekian banyak komoditi. Permintaan. Karena yang kita bina baru jaringannya itu yang konsisten kan. Kami belum punya. Makanya kalau tadi probability ketika ada dengan Kopassus, maka akan kami banyakin yang namanya komoditinya. Yang kedua, kawan kita yang di Singapura itu dia minta kan kalau bisa kau bikin konsorsium untuk bisa pasok 70% kebutuhan pangan di Singapura. Kenapa mereka minta itu? Karena problem terbesar mereka sekarang mereka untuk ada kejadian terbaru ayamnya di stop oleh Malaysia. Jadi ayam Malaysia nggak bisa masuk Singapura, nggak dikirim ke Singapura, sehingga orang Singapura di berita minta untuk ekspor ke dari Indonesia. Orang Indonesia juga kita cerita problem kita di petani. Nah, mereka mau terjun nanti bulan November mereka jajaki. Rencananya adalah mereka akan bantu petani kita supaya pembenihannya lancar, gitu kan? Supaya tidak ada problem soal benih kan. Ditanya kenapa dari Indonesia itu kendalanya kenapa pasokannya tidak konstan. Problemnya adalah karena soal benih. Ya benar. Benih. Singapura kekurangan pasokan ayam. Nah, kawan kita Eastern Green kawannya sekarang sahamnya sebagian besar beli Jepang kan? Oh Jepang. Sebagian Tapi besar asli Singapura. Singapura. Tapi ada di komoditi obat Jepang sehingga dia bikin konsorsium, ngajakin kita bikin konsorsium. Tapi kita harus kan mereka nggak punya akses ke petani kan, betul nggak? Mereka hanya mau bikin kantor di Jakarta dan kantor itu membantu
supaya kita bisa masuk 70% pasokan pangan ke Singapura. Ini yang existing di depan mata yang akan kita hadapi. Makanya Next. ini sangat urgent nih Kak kalau saya, kalau boleh Kak Igna akan saya sampaikan, kalau bisa kita mau treatment dulu, coba ini, buka connect lagi, klikin lagi gitu. Ini yang paling urgent mendesak. Kenapa? Karena posisi PO ini bisa kita, kalau kita ready uang atau pengiriman satu kontainer saat ini, maka dia dengan ini akan keluarin PO itu per hari ini juga. Jadi ini sangat urgent. Jadi kalau istilah saya, kalau Kang Isna sama Kang Adang mau nyoba dulu di sini, kita putaran dulu kan, masuk dulu sebelum nanti kita bikin PT. Maka saran saya sarankan ke sini dulu. Supaya pertama saya bisa aktifkan lagi bayarnya. Kedua nama ya, nama-namanya. Nama saya juga mungkin terbantukan juga untuk Untung saudara. ya ini terbantukan juga. Kalau trading kan trade-nya kan rata-rata kan antara 10 sampai 15% kan. Kalau sekali Ini. Posisinya seperti itu. Saat ini kan. per minggu itu tanya. Saya jelasin. Pertama, pada saat kalau kita siap uang untuk kirim satu kontainer kurang lebih 425 kan. 425 sampai 450. Itu sudah dengan ongkir semuanya kok Herlas? Iya, udah semua dengan forwarder juga udah dapat semua. 45 juta itu. 425 Satu kali sampai ngirim. 450. Tergantung dia PO-nya nanti berapa gitu ya, karena PO-nya bisa berubah-berubah fluktuatif. Misalkan tiba-tiba kentangnya lebih banyak, kita kalkulasikan tentang HPP kentangnya ternyata Per pekan. per pekan. Terus nanti Kalau ini ada pengaruh cuaca nggak? Kitanya resikonya ini, apa? resikonya makanya di petani. Kalau tiba-tiba kita kontrak dengan petani suruh supply, ternyata petani kirimnya nggak sesuai yang kita minta, makanya cadangannya kita pakai supplier. Untuk yang saat ini kita awal lagi, kalau mau buka open lagi, kita tidak langsung ke petani dulu kan. Supplier dulu. Kita main Dari mana? Pengiriman yang dari mana? yang kalau off minggu ini kita langsung dari DA. Yang sudah ready DA. Mungkin kita nanti kolaborasi join, karena kita belum punya gudang resmi, mungkin sharing yang punya gudang untuk packing di Tegal kalau gudang di DA itu. Tegal. Kalau di Garut, kalau di Jawa Barat kita di Soreang gudang yang kita bisa pakai atau sewa untuk proses Terus ini. itunya kan produksi di Pertamina, kesiapan pangan di Pertamina, stabil kan? Kalau yang tentang ubi insya Allah stabil kan? Stabil ya. Problem sedikit di ubi. Artinya setiap minggu bisa dipanen gitu. Insya Allah stabil bisa dipanen. Makanya kita Paling setiap minggu. bisa. Tapi kalau kemarin kan dia 3 bulan sekali kan, 20 hari. 4 bulan, 30 hari. Yang kita akan atur kan, ini kan sebetulnya problemnya ini banyak pihak yang terbantu ya. Kan awalnya juga saya terjun di sini itu bantu orang, bantu petani ketika dia tidak bisa jual karena COVID, karena PPKM, lalu kita buka akses ke tamu bayar. Itu sudah bersih semua kan? Sudah ongkos semua itu 425 sampai 20. Iya, udah gitu, sudah sini kan. Gitu. Posisinya seperti itu. Nah, potensi kita pertama opportunity-nya itu bayarnya sudah ada. Yang kedua, potensi naikin komoditi, jangankan yang banyak macam. Naikin 2 kontainer satu minggu aja, itu juga yang mereka minta. Jadi jangan dulu saya bermimpi, saya harus pasok kangkung, wortel, tomat, kamu nggak usah mikir itu dulu, kamu masuk dulu deh 1 minggu minimal 1 kontainer sesuai dengan PO yang saya kasih, LOI yang saya kasih. Terus satu kontainer itu berapa kilo? Berapa? 20 ton, 20 ton, 40 feet, kontainer 40 feet. Tapi kalau kamu bisa dipanen seminggu sekali. Ketan Berapa? bisa dipanen seminggu sekali. Bisa, kan kita tahu atur pola panen. Karena luas tempatnya gitu. Iya. 1 hektar kan bisa 18 ton atau 25 ton 1 hektar ketan granola. Ya punya belasan hektar berarti. Ya kita kalau nggak mau ambil pusing sama kayak tadi main di intermediate jadi langsung ke supplier. Saya nggak mau tahu kamu harganya segini, dulu masih tetap masih tinggi. Lewat supplier. Ya buat supplier kan? Ayo barangnya sih. Ayo kan, jadi bingung saya. Kalau nanti kenapa saya punya banyak gambaran? Bingung Saya, misalnya. kalau kita terjun di pangan ini kan, selain soal kepentingan nasional, banyak pihak yang terbantu kan. Makanya ketika tadi ada lahan, kan izin ya di Garut itu ada lahan sampai 900 hektar.
Confirm ada 300 hektar yang dikelola oleh teman-teman BPT. Yang dekat Kopassus juga saya tahu ada lahan kebun tani sama PTP 8. Ini kalau misalkan nanti jadi berkenan Kopassusnya, ketika yang proyek rumah itu saya akan dorong, tolong yang PTP 8 yang di Bukit Tubul sama yang di Batu Jajar itu dikelola oleh si Kopassus, Komisi Kopassus, memberdayakan petani kan. Jadi kami beli ke sana gitu. Itu jangka panjang sih. Jadi kepastian supply itu kan karena bukan obligasi, jadi kita kalau tanam harus kita atur. Kita bikin metrik tanam. Makanya di pangan ini karena day to day kita harus monitor. Maka yang ingin saya harapkan, kalaupun nanti kita jadi bikin PT yang permanen itu, ini target kita memang harus IPO. Kenapa IPO? Karena kalau kita kelola sendiri kan energi kita besar di sini. Jadi kalau dengan IPO sistem kan bekerja jangka panjang. Dan yang mau tertarik ke sini ke IPO ini udah banyak. Cuma mereka pikir dulu ada putar dulu lihat siklus. Karena di OJK mewajibkan satu siklus. Nah OJK itu kan kembali lagi tadi mengikuti aturan ya Washington sih ya, regulasi perbankan dunia. Harus dulu lihat 1 tahun historis itu kan. OJK dari sehingga si angel investor baru boleh masuk landing di situ di perusahaan tersebut. Nah, balik lagi yang tadi kan, yang pangan itu posisinya ini sebetulnya cukup mendesak. Kalau misalkan kan kita mau coba dulu terdiri sini, putar dulu sini. Nah, maksudnya tadi tawaran kita adalah kita coba 1-2 putaran dulu untuk juga mengaktifkan tadi jalur pangan itunya gitu. Karena saya sudah menjalani ini 10 kali kontainer dan itu jalan, pembayarannya TITI, tunai transfer. Sampai sekarang masih kan? Sekarang saya hold dulu. Kenapa? Ada problem kemarin saya di pembayaran apa? Ini ada pembayaran nggak dibayar gudang, kepotong di gudang. Jadi memang kita hold dulu. Nah, ketika kita mau shifting, sebenarnya kita jalani dengan petani awalnya kan, dengan koperasi petani. Pada saat yang berjalan, kan kita modalnya masih terbatas, sedangkan untuk memenuhi 1 bulan 4 kali itu harus 1,6. Nah 1,6 itu kita coba cari ke angel investor. Angel investornya ada di WGS di Bandung, perusahaan fintech itu juga mau ide injek, tapi dia mau ngambil saham di PT itu atau di lembaga itu sebesar 25% dengan senilai ekuivalen dengan 1 miliar 1,6 sesuai dengan tadi satu kontainer tadi 1 bulan siklus itu. Nah problem terbesarnya dia berhubungan dengan ada petani, dia nggak mau kan mau sahamnya diambil. Nah jadi perbedaan visi itu yang tidak sama. Kenapa? Berpikirnya dengan hadirnya angel investor itu seolah-olah akan mengambil porsinya dia. Padahal menurut saya target kami itu bikinnya IPO. Itu dari awal kalau kita mau terjun di pangan, saya sarankan IPO. Kenapa kalau nggak IPO? Determinasinya dari urusan on-farm, makanya dari awal saya mau pisah dari awal tuh urusan on-farm ke off-farm itu per minggunya cepat sekali. Bayangin sama angka, keluar PO misalkan. Kita katakan nih call sekarang bayar, keluar PO kan. PO maka cukup waktu 1 minggu untuk kita kirim. Proses kentang relatif mudah. Tapi ubi itu harus kita atur pengambilan itu adalah 3 hari atau 4 hari sebelum pemberangkatan pada saat staffing. Staffing misalkan tanggal 25, maka kita punya waktu 1 minggu menjelang tanggal 25. Lalu proses staffing 2 hari, kirim ke Jakarta, standby di Tanjung Priok 1 hari, kirim dari Tanjung Priok ke Singapura 3 hari, 3 lagi 6 hari, landing 1 hari 7 hari. Baru dia cross check, bongkar muat, lalu kita kasih invoice untuk kirim, lalu dia bayar dia kalau jatuh di hari. Berarti prosesnya lebih dari 3 hari gitu ya? Lebih dari 3 hari kan, makanya tadi butuh modal kerja tadi gitu, sehingga uang yang masih berputar kita udah kirim lagi. harus sudah persiapan kirim lagi. Problemnya kenapa di sini itu kecepatan itu tadi, sehingga memang harus perlu ada pengaturan dan sistem yang bisa mengatur itu supaya memang siklus itu tidak tersendat gitu kan. Jadi prosesnya
lebih dari seminggu karena si PO itu ketika kita kasih tahu bahwa ini bill of ladingnya ini misalnya, maka otomatis kita harus segera penuhin untuk PO berikutnya. Relatif tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, tapi paling perubahan kuantiti aja kan. Kuantitinya berubah. Jadi kalau berbicara satu putaran itu sebetulnya bisa 2 minggu dipakai ini ya? Ya. Bisa 2 minggu ya? 2 minggu. 1 bulan 2 kali lah. 1 bulan 2 kali gitu. Tapi kalau di trading ini kan kecepatan mempengaruhi ininya kan, keuntungannya gitu. Yang kedua karena udah ini pangan, mereka juga udah wanti-wanti ini pangan gitu loh. Ini kebutuhan primer saya gitu, kami gitu. Jadi kalau Anda penuhin, kalau Anda mau lanjutin di bisnis ini. Yang ini sekitar estimasi per bulan 100 juta kan ya? Kurang lebih ya. Ini kalau kita cuma 1 kontainer kan? Iya, betul. Mungkin nggak kurang dari 100 juta. Ya mungkin aja kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan harga ya, tapi biasanya HPP kita ngikutin di inform sebelumnya ke si buyer gitu. Tapi kalau kata aku ya, kalau ngeliat dari sisi profit sama perputaran, mungkin kalau minim banget kali, mungkin 2 kali. Enggak, kalau kita nanti sebulan minim cuma 1 kali, karena overhead sih. Oh iya, makanya Overhead minimum 2 itu gimana? Idealnya 3-4 lah, 2 atau 3-4. Tapi untuk mengaktifkan, saya bisa 2 dulu. Kan 2. Nah, kalau misalkan Kata aku kan kalau 800 2 kali sekali pengiriman, berarti kalau penagihannya sama 2 minggu itu. enggak kita ngirim 1 minggu nih Ci. Kirim seminggu sebelum itu saya ngirim dari. kalau kirim misalnya transfer contoh ini kan berarti ke PT dulu langsung 2 kali sekaligus atau enggak landing dia langsung bayar COD. Landing bayar, dia barangnya lihat gitu, kemudian inspeksi banyak barang, pada saat udah landing di mana di pelabuhan, dia lihat nanti bayar. Garis nih ya masalah cash flow dia disebut ke yang ini kali. Garis. Ini biasanya kalau ada angkanya udah mulai duit. Angka rupiah. Gitu kan? Ya. Biasa Bener, banget. Cus kan dia sampai kan? Sampai Singapura. Ya, yang ada dulunya. Mau kopi lagi ya? Mau? Boleh, dia ngantuk kayaknya. Oke kan? Ya. Sampai Singapura. Seminggu ya bener deh? Minggu. 1 minggu. Mas murah ya. Sebutkan saya dia. Saya. Betul kan? Kang gitu kan? Iya. Ya saya. Ini pengiriman ke-1 loh, saya bilang. Ini 1. Ini sampai Singapurnya nomor 1 juga. Ini pencairan nomor 1 juga. Pertanyaannya, pengiriman ke uang berapa hari dari pengiriman 1? Nah, kita bener caranya. 3 hari kan? Oke, 3 hari. Sekali lagi ya. Bukan pengiriman. PO keluar lagi 3 hari, 2-3 hari sejak kita kirim. Oke, 1, 2. Lihat. Nih, 2 hari. PO 2 keluar. Ya. Ngirim PO 2 kali keluar seberapa lama? Ngikutin siklus proses penyiapan itu kan pertama starting itu 2 hari. Oke, berapa hari? Perjalanan 2 hari. Oke. Perjalanan 1 hari. Oke, sampai di Tanjung Priok 2 hari, 4 hari kan? karena iya lu kayak gini lah ya perjalanan sampainya. Ya. Seberapa hari tadi? Yang pertama 2 hari, stopping, terus proses ke Tanjung Priok 1 hari kan? 1 hari, terus biasanya standby di Tanjung Priok itu 1 hari. 1 hari, terus Nah lalu berangkat ke Singapurnya kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari. oke 3 hari ya. Terus baru sampai baru di tentang seminggu. Ya, Nah, lihat 2, 4, 7. Kan seminggu kurang lebih ini. Iya. Bener tak? Dimulai di dia sampai kali ke seminggu kan? Iya. Kang lihat ya. 2 hari. Mau dia ka dia Bisa ya itu ya berapa ya? seminggu deui tah di dia kangnya. Di 1 minggu deui ya kedua ya. Iya.
Nomor 2. Iya, kopinya. Ya. Nggak bisa. Bener kan? Ya. Misalkan itu. Saminggu deui. Oke. Ti dia kan berarti saminggu ditambah Oke, oke. 2 hari di dia kan. Ya. Cair teh di dia deui ya. Antara cair hiji jeung cair 2 teh ngan 5 hari ya. Iya. Ieu cair 2. Gitu kan. Jadi per 5 hari Kecuali gini kan, kecuali buruknya tinggal kalau nilai jatuh cash flow jatuh landingnya di hari Minggu. hari Jumat, berarti baru dieksekusi hari Senin. Ya, dia lihat dulunya saya tinggal itu paling cepat ya kan, jadi kita ini kondisi gini, maksud aku akan harus bisa menggambarkan cash flow seperti ini. Ini uang masuk seberapa, dipakai untuk nyiapin barang sekian. Nanti uang keluar teh hari berarti 2 minggu dari pertama kan. Dari 2 minggu dari pertama, keluar yang pertama. Uang kedua 5 hari lagi keluar. Ini pemasukan nih. Pengeluarannya berapa lama di dia? Nah, maksud saya gitu. mau Prosesnya gitu. Jadi gini kan. Nah, betul. Gitunya benar tak saya mendengar. Nah, jadi pada saat kita udah di startupin beres, kita kirim kan, kirim barang ke Tanjung Priok. Kan sudah diregister semua kan. Kita import ke dia. Nanti langsung dari dia keluarin lagi PO. Jadi ini belum nyampe juga, PO harus kita nyiapin gitu. Sarwa jeung botol oli baheula saya pembayaran 3 bulan kan. Berdarah-darah ngirim ku moal poe pembayaran can mana berdarah-darah kan. Tapi ketika pembayaran cus pas pertama sekali kan ringan. Kasih ramah. Besoknya kan terus keluar itu. Tapi ketika saya pembayaran 3 bulan pertama. Wah, edan kan di berdarah-darah saya kabeh dibobat kabeh. Tapi ketika udah masuk uang mulai ringan kan. Gitu kalau saya. Dan Yogi pasti mau siakin gitu nanti. Makanya kita paparan di teman-teman angel investor, kan yang penting ada perputaran dulu. Oke. Dia udah mau langsung begini. Di tahun pertama, karena udah lihat siklus ininya nih, siklus bisnis prosesnya. Nah, saya kan tanya heula. Kalau pakai angel investor mau nggak? Mau nggak? Atau Nanya dulu saya. Kamu lain kan itu orang modal sekali lah ya. Terus datang ini investor ngasih 6 kemarin tuh udah dapat. Ya mau. Mau tak? Hmm. Karena kaidan kali nggak mau. Kenapa? Enggak, saya mah. Ya tenang lah ngobrol ini bisa dapat ngobrolnya kaidan.